Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh, Bapak Agusni Aha. Saya rasa Bapak Agusni Aha nih nggak perlu saya perkenalkan, karena ada kewajiban teman-teman, nih terutama teman-teman seniman dan teman-teman HMI yang hadir di sini, ini harus kenal dengan kakandanya nih. Bang Agus nih yang meskipun ini leading sektornya divisi Sosdiklik dan Parmas, sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, tetapi ini bagian daripada inisiatif dari Kakanda Agus nih bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman sekalian untuk kita menjaga kesuksesan pemilihan kepala daerah dapat terlaksana. Yang saya hormati Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Independen Pemilihan, abang saya, Abang Muhammad Sayuni. Nah, beliau ini di dunia penyelenggaraan udah pasti nggak asing lagi. Ini tahun ke-11 beliau. Setelah 2 periode beliau sebagai Komisioner KIP Kabupaten Aceh Utara. Nah, teman-teman kalau ingin bertanya tentang bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, nah ini nggak salah beliau tempat rujukannya. Dan rujukan utama kalau di Aceh, karena itu leading sektornya Bang Muhammad Sayuni. Yang kami hormati juga seniman dan tokoh yang sangat dikenal di dunia seni dan kebudayaan. Kalau kita kenal nama beliau itu, kita hampir sudah lupa nama aslinya, tapi sangat mengenal nama pena dan nama panggung beliau. Selamat datang Bang Din Saja. Ya, meskipun beliau sudah sangat senior, rasanya memang panggilan panggung itu nggak hilang. Bang Din Saja itu nggak mungkin kita panggil Pak, apalagi Om gitu Pak. Iya. Yang saya hormati juga sahabat kami, seniman muda dari ISBI, Kota Janto, Bang Aulia, selamat hadir, udah membersamai kita semua. Teman-teman, kami menyampaikan apresiasi tertinggi, tapi sebelumnya saya perkenalkan diri juga dulu. Saya tiba-tiba diminta jadi moderator oleh Kakanda Ketua. Nama saya Ahmad Mirza Sapwandi. Saya Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Independen Pemilihan Aceh. Barangkali teman-teman 1-2 nih udah pernah ketemu dengan saya, apakah di kelas atau di tempat-tempat diskusi. Ya, karena memang saya sebelum menjadi komisioner, saya pengajar di Fakultas Hukum USK. Konsentrasi bagian hukum tata negara. Nah, teman-teman, terima kasih di tengah-tengah terik yang hampir saja kita tidak merasakan angin yang sepoi-sepoi, tapi teman-teman masih bersemangat untuk hadir di sini. Nah, kami tahu ini bukan hanya bagian daripada semangat dari teman-teman menunaikan undangan Komisi Independen Pemilihan Aceh, tetapi semangat untuk menjemput kemeriahan pemilihan kepala daerah yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Nah, tentu saja dalam pelaksanaan pilkada ini semua segmentasi mesti diperhatikan dan mesti terlibat. Tak terkecuali dunia seni dan dunia kelembagaan, teman-teman masyarakat sipil, dan sektor-sektor yang lainnya, media, dan seterusnya, yang menjadi konsentrasi kami dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, mengapa kegiatan ini penting dilaksanakan? Karena sebuah pemilu maupun pemilihan kepala daerah menjadi tidak bernilai ketika partisipasi masyarakat itu sangat rendah. Nah, pendidikan pemilih ini adalah untuk bagaimana mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah di Aceh.
Nah, tentu saja instrumen yang kami gunakan tidak saja melalui hukum, melalui hal-hal yang sifatnya sangat teknis, tetapi ada cara yang menurut kami bahasa pendidikan pemilih ini bisa tersampaikan melalui segmentasi kesenian dan kebudayaan. Dan itu kami berkomitmen sehingga kami menghadirkan narasumber yang menurut kami tidak saja kompeten, tetapi memang sudah sangat dikenal di dunia seni. Tanpa memperpanjang lebar, sebelum nanti narasumber berbicara, kami meminta kesediaan Kakanda pimpinan Komisi Independen Pemilihan Aceh, Bapak Agusni Aha, untuk menyampaikan kata-kata silaturahmi sebagai pengantar pertemuan kita pada petang hari ini. Waktu dan tempat saya silahkan kepada Kakanda Agusni. Ini ada kesalahan teknis tadi. Ya, saya minta teman-teman di Humas untuk memastikan wirelessnya ada. Rupanya wireless untuk live streaming. Ya nggak apa-apa. Untung saya punya semangat untuk bicara yang agak besar dan mudah-mudahan Kandawaka juga sama besarnya. Pastikan suara saya jauh lebih besar dari suara Pak Mirza. Siap. Pertama, latar belakang memang anak Seni, laut. Nah, anak laut kan suaranya kalau memang lebih kecil pasti dia akan tenggelam suaranya dengan ombak, gitu kan. Nah, yang kedua, ketika kita berada di penyelenggara, suara kita harus lebih besar dari suara pemilih yang ada, apalagi dari suara peserta, gitu kan. Nah, yang ketiga hari ini saya ingin memastikan teman-teman sekalian bisakah mendengar suara saya? Berarti ini fungsi telinga masih sangat tidak diragukan. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas berkat kudrah dan iradahnya lah sehingga kita pada hari ini bisa bertatap muka hadir di tempat yang sederhana ini. Tentu pertemuan hari ini tidak hanya bagaimana kemudian tahapan pilkada dalam konteks tugas dan tanggung jawab kami sebagai penyelenggara. Ini segala informasinya bisa terdistribusikan dengan baik ke segenap lapisan masyarakat atau elemen masyarakat yang ada. Tapi lebih dari itu, tentu sebagaimana disampaikan oleh Pak Mirza tadi, hari ini tentu bagaimana kita bisa menyambung kembali silaturahim kita dan mengukuhkan ukhuwah Islamiyah kita. Karena memang saya yakin dan percaya peserta semuanya ini dari Kohati, dari teman-teman HMI One pasti semuanya masih muslim ya. Ya. Kan aneh sekali jika HMI One dan Kohati bisa masuk non muslim gitu kan. Nah, muslim saja belum tentu bisa masuk ke HMI dikarenakan ada satu persyaratan mutlak di HMI teman-teman sekalian sebagaimana halnya persyaratan yang disyaratkan kepada calon kepala daerah, tak terkecuali kepada calon anggota legislatif, kemudian bahkan terhadap kami sendiri sebagai penyelenggara, yaitu adalah tes uji mampu baca Al-Quran, gitu kan. Kalau di Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Kanun Aceh tentang kriteria dan syarat pencalonan, salah satunya adalah harus mampu uji baca Al-Quran. Tapi kita yakin dan percaya ternyata langkah yang dilakukan ini jauh lebih dulu dilakukan oleh HMI. Nah, tepat pada 2 Februari 1947 yang lalu HMI telah memastikan semua kadernya, semua calon kadernya harus mampu baca Al-Quran. Nah, maka dari itu
Pak Mirja, Pak Din, Pak Sayuni, Pak Aulia, ya. Pastikan teman-teman kita di sini adalah Muslim sejati. Ya. Selanjutnya selawat dan salam. Pembukaan aja udah panjang lebar ya. Belum lagi masuk isinya gitu. Ya, izin senior. Ya. Selanjutnya selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kemampuan Nabi besar Muhammad SAW atas berkat perjuangan beliau bersama para sahabatnya. Kita pun sampai hari ini masih tetap berada dalam agamanya. Kiranya hidup dan mati kita akan terus berada di agamanya. Tentu penghormatan tak terhingga kepada rekan sejawat kami, ya, Pak Ahmad Mirja Safwandi, ya, pengampu Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh. Kemudian di sektor kanan saya ada Pak Muhammad Sahyuni selaku Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilu KIP Aceh. Tak terhingga penghormatan, apresiasi, terima kasih ya kepada Kanda senior kami ya. Sebagaimana diperkenalkan awal oleh Pak Mirja ya, sebagai narasumber hari ini hadir bahasa dekatnya adalah Din saja ya. Din saja nama lain dari Fahrudin Bashar ya. Tentu beliau ya, saya yakin dan percaya teman-teman sekalian ya, adik-adik sekalian sudah sangat mengenal beliau. Beliau selain seniman sastra, sebagai penyair Aceh, juga beliau adalah sebagai orang yang sering menghadirkan drama lewat teater-teaternya ya. Bahkan beliau adalah sebagai sutradara, salah satu sutradara di Aceh yang memang selalu diundang di tingkat nasional. Selanjutnya di sektor paling kanan saya ya, beliau memang usianya masih muda dan hari ini masih menjadi bagian ya dari ISBI Aceh ya, yang kampusnya di Kota Janto ya, dan bahkan dari sejak balia ya, beliau sudah beraktivitas dalam dunia kesenimanan ya. Tak terhingga teman-teman sekalian, adik-adik kami sekalian yang hadir, yang berkenan hadir pada hari ini dari Batku HMI Aceh ya, beserta segenap teman-teman Adinda dari Kohati ya. Kiranya kesempatan ini sebagaimana saya sampaikan tadi di awal ya, tidak hanya bagaimana kemudian kita segenap informasi yang kita dapatkan di sini kemudian bisa kita distribusikan kepada segenap warga masyarakat ya, warga masyarakat pemilih, terutama sekali lingkungan keluarga kita gitu. Kami berharap pertemuan ini bisa menjadi penyambung lidah kami sebagai penyelenggara, karena penting untuk kita ketahui bersama tugas dan tanggung jawab dalam menyukseskan setiap pemilihan, apakah bernama pemilu atau pilkada, maka tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara, dalam hal ini adalah sebagai KIP atau KPU. Tapi ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua ya, karena ini adalah hajatan dan kebutuhan kita bersama. Oleh karenanya dalam hantaran awal saya, kiranya itu ya yang bisa saya sampaikan. Tentu nanti dalam kesempatan ini kita bisa sharing, berdiskusi panjang lebar ya. Maka untuk itu ya, sekali lagi terima kasih ya kepada teman-teman adinda-adinda kami sekalian. Untuk itu ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kiranya pertemuan hari ini berkah dan dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda Agusni yang telah menyampaikan kata-kata silaturahmi pada petang hari ini. Ketika Bang Agusni menyampaikan pengantar tadi, semakin bertenaga kita ya, bertenaga bagaimana semua kita, teman-teman Batku HMI, teman-teman dari Kohati juga mesti ambil bagian daripada tanggung jawab untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah ke depan. Nah, tentunya partisipasi ini sangat penting karena mengapa
sebuah pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, inti dari pelaksanaan pesta demokrasi adalah partisipasi masyarakat. Nah, untuk itu supaya kita tahu bagaimana lalu lintas proses penyelenggaraan. Rasanya tidak khidmat kalau acara KIP itu tidak diisi oleh siraman pengetahuan dari Ketua Divisi Teknis penyelenggaraan. Waktu dan tempat kami silahkan kepada Abangda Sayuni. Terima kasih Bang Mirza dan Abangda Agus. Yang pertama sekali sudah membuka acara dan juga kepada Bang Mirza. Ini mungkin sebelum saya ucapkan salam, tidak perlu kita perkenalkan diri lagi karena Pak Mirza sudah perkenalkan diri, juga Pak Agus, artinya sudah 2 kali ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah nih Pak, siang hari ini ya menjelang sore kita masih berkesempatan, masih dalam keadaan sehat, masih kita duduk ya secara bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini. Gunanya adalah untuk bagian daripada ataupun kegiatan sosialisasi ataupun diskusi ya terhadap proses pesta demokrasi yang kita laksanakan ya, atau yang sudah berjalan. Selanjutnya selawat beringi salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta al-sahabat beliau sekalian. Saya hormati kepada Abangda, Wakil Ketua KIP Aceh, Bang Agus, dan juga kepada Bang Mirza, dan juga kepada 2 narasumber kami ya yang kami muliakan, yang sedikitnya narasumber sudah meluangkan waktu ya hadir ke sini. Gunanya adalah untuk menyampaikan ya dalam hal juga kegiatan-kegiatan kepemiluan dan lain sebagainya ya yang menjadi tanggung jawab kita bersama ya untuk menyukseskan pesta demokrasi. Tentunya kalau tidak ada rekan-rekan ataupun adik-adik semua ya yang bersifat umurnya di bawah saya, kalau yang umurnya di bawah saya, di atas saya adalah abang-abang saya. Ya, juga kita kalau misalnya ada adik nantinya tidak, ataupun abang-abang nantinya yang hadir di sini tidak berpartisipasi ya, tidak menggunakan hak suara di hari H, ya tentunya juga tidak bagian tidak kesempurnaan ya, dalam pesta demokrasi. Walaupun hasilnya tetap sah ya, tapi alangkah lebih baik ya kalau kita menyuarakan hak politiknya, hak suaranya nanti di tanggal 27 November itu alangkah lebih lengkap. Nah, perlu kita ketahui ya secara bersama-sama kita di sini juga saya hormati kepada Kabak ya. Hadir di sini Pak Kabak program itu Pak Emil ya, Kabak Teknis KIP Aceh. Itu Ekselon 3 itu kalau Kabak. Kalau di KIP Aceh. Nah, tentunya nih Mbak pada hari ini ya bagian penyampaian ataupun sharing ilmu pengetahuan ya tentang kepemiluan. Nah, ini adalah hari yang sangat mendekat, terutama tentang pendaftaran pasangan calon. Nah, nanti di tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 adalah jadwal dan waktu pendaftaran pasangan calon di seluruh Indonesia, bukan di Aceh saja. Karena kita adalah pemilihan serentak. Ini kalau kita lihat ke belakangan, proses pemilihan di 2020, 2018, 2017, 2018, dan 2020 yang sudah pernah dilaksanakan. Walaupun di Aceh pada saat itu kita pernah melaksanakan di 2017 dan 2018 di 3 kabupaten kota pada saat itu. Di tahun 2018 yaitu Aceh Selatan, Pidi Jaya, dan Kota Subu Salam. Ya, 2 kabupaten 1 kota. Nah, tentunya kita sudah menyiapkan ya beberapa langkah-langkah demi menyuksesnya proses khususnya kepada tahapan pendaftaran pasangan calon. Di tanggal 27, tanggal 28 itu kita buka dimulai daripada tanggal jam 8 sampai dengan pukul 16. Nah, khusus di hari terakhir tanggal 29 ini pukul 8 sampai dengan pukul 23.59. Nah, jadi kalau masuk pukul 00 itu sudah termasuk ke
tanggal berikutnya, tanggal 30. Nah, ini menjadi bahan. Nah, selanjutnya nanti ya adanya masa tanggapan, masukan dan tanggapan masyarakat. Nah, nanti di 15 September sampai dengan 18 September. Nah, tanggapan dan masukan masyarakat tersebut tentang apa saja yang bisa disampaikan tentang persyaratan calon. Ya, silakan disampaikan tanggapan masyarakatnya, ya, baik secara langsung ataupun melalui email. Nanti kita sampaikan ya di di web KIP Aceh dan juga di web KIP Kabupaten Kota. Nah, tanggapannya itu tidak dimasukkan ke tingkat provinsi saja, ya, ke tingkat kabupaten kota juga boleh. Nanti disediakan proses masukan dan tanggapan masyarakat baik secara langsung maupun secara melalui email, disertai dengan identitas. Nah, ini pengalaman dulu. Banyak masukan tanggapan masyarakat, tapi orang yang memberi tanggapan menyembunyikan diri. Menyatakan biasanya tanggapan masyarakat itu rekrut pada ad hoc PPK. Itu masuk semua, si A itu ini bla 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 bla. Begitu kita konfirmasi identitasnya, langsung tidak mau menyampaikan identitas. Katanya nggak enak, karena kawan saya juga itu yang kami beri tanggapan. Ya, itu tidak bisa kita layani kondisi-kondisi seperti itu. Nah, untuk ini mungkin ya ada beberapa persyaratan nanti bisa disampaikan pendapatnya. Nah, selanjutnya sebelum masuk mungkin beberapa bulan yang lalu kita di KIP Aceh dan KIP Kabupaten Kota ada menerima calon perorangan. Jadi calon perorangan itu kita berikan kesempatan hak yang sama. Nah, alhamdulillah di KIP Aceh itu tidak ada yang memenuhi syarat. Ada satu yang mendaftar tapi tidak memenuhi syarat, yaitu syarat minimal jumlah dukungan itu tidak terpenuhi ya sebagaimana ditetapkan dalam putusan KIP Aceh nomor 8 tahun 2024. Artinya kita berikan status pengembalian. Ya, nah, selanjutnya dalam proses pendaftarannya nanti kami KIP Aceh dan menerima semua yang mendaftar. Misalnya umurnya tidak cukup 30 tahun, ya didaftar. Akhirnya nanti di verifikasi administrasi dia di umur TMS-nya. Jadi tidak mungkin misalnya ada pendaftaran datang ke KIP Aceh, kami halang, jangan daftar karena Anda tidak cukup syarat. Sedangkan kami belum melihat syarat yang bersangkutan, baru belum kami terima. Nah, itu ada proses, ada mekanismenya. Ya, hal yang sama juga berlaku di semua jenjang, itu proses pendaftaran. Nah, karena untuk pengambilan ya status yang tidak memenuhi syarat itu kami lakukan dalam rapat pleno tertutup di KIP Aceh. Nanti semua komisioner berhak untuk menyampaikan pendapat terhadap proses pengambilan keputusan terakhir. Nah, selanjutnya ada 12 kabupaten kota yang ada calon perorangan. Nah, ada di Gayo Luwus, ya, Aceh Timur, Aceh Tengah, PD Jaya, Bina Meriah dan Aceh Jaya. Aceh Jaya ada 2 pasangan calon yang sudah memenuhi syarat dan nanti kita tunggu oleh rekan-rekan kabupaten kota pada saat pendaftaran. Kalau memang didaftar ya tetap sebagaimana mekanisme aturan. Bagaimana kalau misalnya calon perorangan sudah memenuhi syarat tidak mendaftar dari tanggal 27 sampai 29 yang ada masalah? Berarti dia tidak termasuk kepada calon yang akan kita verifikasi administrasi karena tidak mau daftar. Kan bisa-bisa saja ya, karena hak calon itu walaupun sudah memenuhi syarat minimal dukungan sudah semuanya, SK dari KIP Kabupaten Kota sudah ada, tapi nggak daftar di hari H, ya udah nggak apa-apa. Nah, artinya tidak menjadi daripada calon menjadi peserta pemilu di tahap berikutnya. Nah, selanjutnya Aceh Selatan, Kota Langsa, Kota Subu Salam, Kota Banda Aceh dan Kota Sabang. Itu masing-masing satu pasangan calon perorangan dan dinyatakan oleh rekan-rekan KIP Kabupaten Kota berdasarkan hasil verifikasi faktual secara menyeluruh ya, sensus itu memenuhi syarat. Nah, nantinya ya kalau misalnya ada rekan-rekan di sini ada rekan-rekan melihat calon-calon kabupaten kota yang ada calon perorangan, karena saya yakin rekan-rekan kabupaten kota ini bukan warga Banda Aceh semua kan?
Bukan kan? Nah, tapi di Aceh semua. Nah, kalau misalnya dari Medan juga ada masalah. Berarti nanti memilih di sana. Tapi saya yakin rekan-rekan nanti semua pulanglah ya di hari H nanti untuk menggunakan hak pilih. Ya, nanti calon menyangkut mana yang dipilih nanti ada sosialisasi selanjutnya sesudah penetapan calon tetap. Sekarang tidak bisa belum ada data yang ingin kita sampaikan. Yang ada cuma calon perorangan dulu. Nah, kalau nanti calon perorangan ini nggak daftar di tanggal 27 atau 9 ya nggak menjadi calon juga, ya. Tapi modal untuk menjadi syarat pencalonan sudah ada. Nah, itu mungkin adik-adik semua yang hadir di sini, rekan-rekan, bagian daripada penyambung lidah nantinya. Ya, buat rekan-rekan di kampus lain sebagainya, mengingatkan saja di tanggal 27 November nanti ada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Silahkan ya, saya yakin juga di hari H nanti tanggal 27 itu pasti hari libur nasional yang akan diliburkan oleh pemerintah sehingga berkesempatan untuk melaksanakan hak kedaulatannya di hari H di TPS. Jadi tidak terlalu lama di TPS, cuma 2 surat suara, joblos, lipat, masuk kotak suara, selesai. Ya. Dan jangan pernah menyampaikan hak suaranya kepada rekan, ya. Kawan dekat pun. Ya, karena itulah hak rahasia ya. Melakukan hak pilihnya di bilik suara. Saya yakin ya, apalagi hampir kalau saya lihat wajahnya umurnya ini sudah pernah melaksanakan pemilihan di pemilu-pemilu sebelumnya, ya kan? Jadi tinggal menentukan saja. Saya yakin rekan-rekan semua yang hadir di sini adalah bagian daripada penyambung lidah kami untuk menyampaikan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Tapi tentunya kami di KIP ya, proses pendaftaran akan kami terima orang yang mendaftar dan nantinya semua kita akan verifikasi administrasi masuk ke tahap perbaikan. Sanggup nggak diperbaiki kalau ada yang kurang? Ya mudah-mudahan kalau memang sesuai dengan mekanisme akan kita laksanakan. Nah, selanjutnya satu lagi mungkin menyangkut dengan kita di Aceh di sini ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Kanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang masih berlaku dan kita laksanakan. Ya, sepanjang ada ditulis secara khusus ya dalam kanun undang-undang pemerintah Aceh kita laksanakan. Ya, kalau memang tidak ada ditulis di situ, ditulis di undang-undang umum, kita ikuti undang-undang secara umum. Hal yang sama juga berlaku di Papua. Di Papua ada 6 provinsi. Nah, di sana harus ada rekomendasi dari orang, harus dinyatakan sebagai asli orang Papua. Kalau nggak bisa calon. Itu menjadi syarat khusus juga di Papua. MRP dari Majelis ya Rakyat Papua. Jadi kalau ada di sini nanti mau calon ke sana harus diakui dulu sama MRP. Kalau nggak jadi itunya barang ya untuk menjadi pasang calon. Nah, untuk mendapat rekomendasi MRP. Ya, mungkin kalau kita di Aceh ya kita ada kawan-kawan di sana mau jadi kepala daerah di sana ya sepanjang diakui nggak ada masalah. Ya. Hal yang sama juga seperti kita di sini, persyaratannya harus beragama Islam, lain sebagainya kita sosialisasikan. Nah, juga hal yang lain ya. Nantinya kita ada laksanakan uji mampu baca Al-Quran kepada pasangan calon. Nah, insya Allah nanti akan kita laksanakan ya di masjid besar yang nanti akan kita komunikasikan dan juga nanti pasangan calon akan memaparkan visi dan misi di sidang paripurna DPR. Ya, kalau memang nanti ada adik hadir, ya kita komunikasikan sama pimpinan DPR, ya sehingga diberikan ya bagian daripada perwakilan masyarakat atau nanti live streaming ya dalam proses penyampaian visi dan misi. Mungkin nanti akan kita komunikasikan karena hak itu adalah di DPR ya paripurna. Kami cuma mengusulkan saja karena kewenangan itu ada di lembaga lain. Mungkin itu aja sebagai dari saya, Pak Mirza, Pak Agus ya. Mungkin nantinya bisa ditambahkan lain baik narasumber ataupun Bang Agus dan Pak Mirza. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ini saya kembalikan kepada moderator Pak Mirza. Saya tadi lupa menyampaikan kalau pertemuan kita hari ini, diskusi kita hari ini dalam bentuk ya formulanya kira-kira begini. Ini diskusi di antara kita ya gitu kan. Kemudian ada narsum nanti menyampaikan sajiannya. Tentu di tengah-tengah nanti karena memang beliau memang sengaja ini kita
request agar beliau bisa hadir ya. Sekaligus sembari kita menyampaikan tahapan-tahapan sebagaimana diutarakan oleh Pak Sayuni tadi, sedianya nanti beliau ya, karena beliau adalah seniman ya, yang notabene juga sebagai penyair, kiranya nanti bisa 1, 2, 3, 4 hingga sebanyak-banyaknya ya bisa mengetengahkan syair-syairnya beliau. Saya pikir ya teman-teman sekalian sudah sangat akrab ya. Kalau memang teman-teman sekalian sering mengikuti banyak buku antologi puisi yang telah dilahirkan ya, maka yang berkaitan dengan kegiatan kita hari ini ya, kita berharap nanti Bang Din ya bisa menyampaikan syairnya ya lewat puisi gitu kan, karena memang beliau ya, selain itu jika memang Bang Din ingin beratraksi ya, karena memang beliau seniman teater ya. Ya, boleh juga Bang Din, asal jangan cukir balik aja ya. Kami sayang bukan apa-apa, tapi kalau Dinda Aulia mau melakukan itu kami ikhlas gitu kan. Karena sesuai dengan usia, mohon maklum gitu. Mohon maaf. Ya, saya kira ya begitu ya formulasi diskusi kita hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Mirza. Iya, Bang Din, sebelah sini aja. Sebelah sini aja. Sebelah sini aja. Dinda sebelah sini aja. Ya. Pak Mirza, biar kami mendampingi. Dinda duduk sini. Narasumber. Ya, ya. Terima kasih Pak Sayuni dan Pak Agus nih untuk mempersingkat waktu yang semakin dekat dengan azan asar, dan tentunya untuk protokol kegiatan kita hari ini, ketika azan berkumandang kita rehat sejenak. Bagi yang menunaikan sholat silahkan, ada musala di sebelah kiri saya, dan kemudian setelah azan berkumandang kita menyelesaikan percakapan dan diskusi kita hari ini atau melanjutkannya. Dan kepada teman-teman yang baru tiba, silahkan pesan apapun boleh pesan makan, boleh pesan minum, semuanya nanti tinggal panggil saja teman-teman di kafe ini. Dan protokolnya boleh makan dan minum ketika narasumber sedang bicara. Jadi tidak ada larangan makan dan minum ketika narasumber bicara. Terkecuali yang ngambil Senin Kemis ya. Enggak, bagi yang merokok dalam kondisi nggak diskusi pun saya nggak perlu, Pak. Itu silakan ditafsir masing-masing, karena saya nggak merokok. Karena di tempat ini kita pernah buat diskusi soal peraturan daerah larangan merokok, Pak. Jadi itu belum saya cabut gitu. Tapi silakan, kebebasan teman-teman. Kami silakan untuk Bang Aulia, mungkin mulai dari Bang Aulia untuk menyampaikan gagasan, pokok-pokok pikirannya, mengapa penting sosialisasi dan pendidikan pemilih, dan seberapa penting kesadaran kita semua dan partisipasi kita semua dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah di Aceh. Saran saya senior dulu. Oh, senior dulu. Karena biasanya yang paling senior di ujung, Pak. Iya. Tapi nggak lupa nih senior harus depan. Oh, harus pulang dulu. Nah, kalau nggak bayar kopi saya nanti ya. Siap. Jadi saya koreksi. Kami persilakan kepada Bang Din saja untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami hadir bukan untuk mengajarkan, bukan untuk menggurui, bukan untuk memberitahu, tapi kami hadir untuk menyampaikan apa yang kami lihat. Bisa saja yang kami lihat itu salah. Salah dalam artian cara memahaminya berbeda. Kan begitu. Perbedaan itulah demokrasi. Benar, adik-adik MI. Perlu saya sampaikan itu karena saya lihat ini calon sarjana semua, saya agak gugup. Ini belum sarjana, agak gugup juga. Gugup di dalam wilayah adu argumentasi.
Karena kami tidak pernah terbiasa dengan referensi, dengan daftar bacaan. Memang banyak yang dibaca, tetapi itu tidak menjadi referensi untuk kami menyampaikan pendapat. Itu cara perbedaannya mungkin di situ. Jadi apa yang kami sampaikan nanti ternyata berbeda dengan teori yang dipahami, ya itulah adanya. Yang kedua, kita ingin mencoba, karena kami percaya setiap manusia itu punya pikiran, punya keinginan, punya hak. Tadi tiba-tiba saya tulis, kita punya hak. Tapi sebelumnya, kita tentu harus menjalankan kewajiban. Kalau orang Inggris bilang, nahe naha. Inggris kampung abang tuh kan. Jadi ternyata Aceh itu sudah ratusan tahun berpikir demokrasi. Bagi saya demokrasi itu bukan hak, tapi adalah kewajiban. Nah, kewajiban ini tentu harus dilandasi oleh pikiran. Nah, pikiran ini macam-macam dia hasilnya, karena latar belakang orangnya berbeda-beda. Ada yang sarjana, ada yang profesor, doktor, ada yang non sekolah, bahkan ada yang buta huruf sekalipun. Tapi dia punya pikiran. Dan di dalam demokrasi, mereka punya hak sekaligus kewajiban. Benar begitu kan? Nah, itu yang kami pahami. Kemudian yang kedua, ini hanya sekedar untuk menyampaikan ya, mudah-mudahan terprovokasi adik-adik. Nah, mungkin anak-anak lah bagi saya, karena saya baru 66 umur. Baru 66. Sama Bang Sulaiman Abda, tua beliau setahun atau 2 tahun begitu. Yang kedua, menurut kami, makhluk ciptaan Allah yang paling punya masalah itu adalah manusia rupanya. Bukan hewan, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan yang lain-lain. Kenapa bermasalah? Kami melihat ternyata sumber penyebabnya adalah tergantung dengan keinginan. Ingin jadi gubernur, ingin jadi wali kota, ingin jadi sarjana, udah dapat sarjana, ingin S2, S3 sampai habis. Keinginan itu terus-menerus yang dimunculkan. Dan keinginan yang tidak terkendali, terjadilah perbuatan-perbuatan penyalahgunaan aturan. Kami melihat apa yang dibuat oleh KIP, yang diselenggarakan KIP ini adalah rambu-rambu. Seperti kita jalan naik Honda dari Simpang Mesra, bermesraan ke kampus. Kalau kita tidak ikut aturan rambu itu, kita akan mendapat masalah. Setidaknya masalah kita terlambat sampai. Itu masalah juga menurut saya. Tidak sesuai dengan keinginan, target. Kan begitu. Dan dia akan korupsi nanti. Dia akan melakukan berbagai cara untuk mencapai keinginannya. Ada namanya money politik. Saya nggak tahu apa artinya money politik, tapi saya ucapkan saja. Ada namanya nanti bagi-bagi sembako. Ada namanya nanti bagi-bagi beasiswa di saat-saat mau pemilu. Ini masalahnya menurut saya, demokrasi itu tidak tegak dengan baik. Di situ sumbernya. Dan saya berpikir, saya berharap seandainya masyarakat kampung di Banda Aceh ini kan banyak kampung-kampung, ada 70 kampung nggak salah saya. Itu ada ibu-ibu yang sekolahnya itu rendah sekali. Saya berharap dia paham itu. Dia tidak terpengaruh oleh pemberian-pemberian yang sesaat. Dan itu ternyata kalau bahasa ininya apa, manipulasi ya. Itu korupsi. Menipu itu korupsi. Tidak hanya mengambil disebut korupsi, tapi menipu juga. Tidak menepati janji juga korupsi. Adik-adik sekalian, kenapa ini saya sampaikan? Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali berpikir sederhana saja dalam hidup ini. Persoalan manusia itu adalah keinginan. Keinginan itu letaknya di hati. Bukan di hati itu, tapi di rasa sebenarnya. Padahal menurut kami rasa itu tempat berdirinya, tempat bersemayamnya pengetahuan. Rasa itu.
bukan di otak pengetahuan itu, tapi di rasa. Ini menurut kami ya. Kalau dapat jangan dibantah karena kami nggak bisa mempertahankan. Iya. Karena bukan berdasarkan teori. Ini berdasarkan rasa. Dan ini bukan ujian kan? Kami kan sedang tidak diuji kan, begitu maksudnya kan? Ini hanya untuk memancing aja. Ya, memancing dari kesalahan muncullah yang baik. Yang baik itu bisa dari yang muda-muda, dan saya percaya, karena pengasih dan penyayangnya Tuhan kasih ilmu sama manusia itu sama nilainya. Persoalannya adalah bagaimana dia kerja keras untuk mengeksplorasi pengetahuan yang ada dalam dirinya. Kan itu yang sebenarnya yang perlu. Nah, kerja keras salah satu dalam pilkada, kan gitu. Kita harus jeli memilih orang yang benar-benar jujur menurut penilaian mata hati kita. Bukan jujur menurut pemberian yang dia berikan ke kita. Nah, cara memandang, cara berpikir, cara melihat itu yang saya pikir perlu dilakukan reformasi di Aceh. Cara berpikir kita itu artinya seluruh masyarakat, termasuk penyelenggara pemilu juga harus merubah cara berpikirnya. Saya dulu pernah berpikir begini, ada satu hal yang tidak dilakukan oleh KIP terhadap calon di dalam debat, di dalam seleksi, mencoba memahami orang itu jujur apa tidak. Bagi kami ada ilmunya itu. Kami bisa melihat orang ini jujur, orang ini basa-basi, orang ini kita bisa melihat. Di mana kami dapat? Dari pengalaman kami bermain drama. Di dalam drama itu ada belajar, walaupun tidak khusus, tentang psikologi. Tentang bagaimana memahami, tentang bagaimana harus acting, harus segala macam. Itu pakai pengetahuan semua. Tapi tidak pakai teori, karena dia nggak menghafal teori. Dia mengeksplorasi. Nah, eksplorasi inilah namanya kerja keras. Bakat, kata Einstein, cukup 5%. Selebihnya kerja keras. Saya ingin menambahkan satu lagi. Mudah-mudahan tambahan ini membuat saya menjadi orang hebat ya. Udah hebat. Artinya takdir Tuhan. Untuk menjadi salah satu bukti takdir Tuhan itu adalah untuk menjadi rektor tidak bisa 2 orang di Unsia. Tetap 1. Padahal kompetisinya ramai. Tuhan yang menentukan pada akhirnya. Cuman saya agak ragu di pilkada kayaknya Tuhan gak berperan. Sepertinya tidak berperan. Kok saya coba evaluasi lagi, apakah karena keinginan saya tidak tercapai saya katakan Tuhan tidak berperan? Misalnya saya pilih Adinda Agusni jadi presiden, tentu yang terpilih Adinda Mirja. Saya nggak pilih beliau. Apakah gara-gara saya nggak milih beliau saya mengatakan ini terjadi kesalahan? Ini kan bagaimana kita melihatnya secara objektif dan adil. Kan itu. Nah, meskipun apa yang kita diskusikan hari ini adalah khusus untuk kita saja, tapi sudah syukur. Untuk menyampaikan ke seluruh masyarakat Aceh, itu biarlah dilakukan oleh KIP, karena itu tugas mereka. Kan gitu. Nah, kalau untuk menyampaikan secara kilat, cepat, saya agak pesimis. Jadi segala sesuatu itu kita nggak boleh grup ile duduk tapi sekarang tak boleh lagi. Tapi ile baru tapubut. Kalau grup ile duduk tapi itu kita masa lalu. Tapi masa lalu dulu integritasnya kuat. Contohnya, kenapa hikayat Hamzah Pansuri, syair perahu, mampu mempengaruhi masyarakat Aceh yang bodoh waktu itu. Buta huruf, dia nggak bodoh, ya segala macam. Mampu mempengaruhi keyakinan, kepercayaan. Yang menyampaikan itu dia percaya oleh masyarakat Aceh yang bodoh dan dia terima meskipun dia nggak paham apa yang disampaikan. Kan begitu. Nah, hikayat perahu itu begitulah proses terjadinya revolusi. Seperti kemarin terjadi perang di Aceh hanya diprovokasi dengan puluhan tahun oleh seseorang yang namanya Hasan Tiro. Hebat dia itu. Menurut saya dia negarawan besar itu. Terlepas dari pilihannya, saya tidak melihat pilihan. Pilihan itu hak masing-masing. Orang mau kafir pun silakan. Orang mau pindah agama ya silakan, itu hak dia. Yang penting dia bertanggung jawab dengan haknya. Dan tanggung jawab itu bukan saya yang harus menuntutnya. Biar saja pemilik aturan. Ini kenapa? Supaya pilkada damai itu terjadi cara berpikir objektif. Kita harus tahu
Mana yang hak kita untuk menghukum orang, mana yang tidak. Ini kan cara berpikir. Nah, saya mau menyampaikan itu kepada adinda, adik-adik semuanya. Karena dari saya lihat, tadi saya pantau itu semua, cuman di perempuan saya nggak berani terlalu lama. Mohon maaf, saya suka bercanda ya, saya suka ulok-ulok orang. Karena saya sekolah SMP, saya tamat SMP 4 Banda Aceh dulu saya. Tiba-tiba saya jadi seniman. Karena sudah terlanjur, saya harus, dan saya bisa membesarkan 7 anak saya menjadi seniman yang tidak punya penghasilan. Tanya sama Agus nih, dia tahu saya 20 tahun terakhir ini. Yang saya mau sampaikan ini bukan sebuah kebanggaan yang harus membuat saya menjadi Firaun, bukan itu maksudnya. Kisah saya ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua bagaimana. Ada problem satu lagi yang saya lihat adalah di dalam soal memahami, ini soal demokrasi nih menurut saya. Soal damai itu terjadi apa tidak. Bagaimana kita menyikapi orang lain dengan ikhlas. Kan gitu. Ya kalau dia udah berbuat salah ya mau bilang apa ya sudah. Kalau para sufi mengatakan kalau nggak salah, ketika kita tahu orang itu salah, kita doakan dia menjadi baik, bukan kita musuhi dia. Kan begitu. Ini mohon maaf kalau saya banyak tangan kiri, karena tangan saya kemarin ini patah. Dalam satu insiden. Diuji sama Tuhan. Saya mau menyampaikan juga peristiwa tangan patah ini tentang damai. Di Taman Budaya kejadiannya di 2014 di bulan 6 Maghrib. Ketika yang memukul saya minta maaf bersama orang tuanya, saya maafkan. Saya maafkan. Kenapa saya maafkan? Saya cari tahu dulu latar belakang kehidupan orang itu. Oh ternyata dia orang susah, orang tidak mampu. Nah orang tidak mampu menurut pemahaman kami yang juga hidupnya tidak mampu, pasti selalu punya masalah. Karena emosinya nggak terkendali, nggak terkontrol. Kan persoalan kita kan di emosi semua. Yang membuat celaka itu emosi sebenarnya. Yang repotnya emosi ini nggak pernah pula mau berpacaran dengan pikiran. Apa jadinya? Keinginan tuh datang pisang goreng atau piring, datang lagi, bukan maksud melarang ya. Ini contoh bagaimana kita melupakan keinginan, kita membiarkan keinginan dalam diri kita itu terlalu. Padahal setiap keinginan itu dituntut tanggung jawab. Itu amanah namanya. Kabarnya kalau salah tolong diperbaiki. Dulu Tuhan pernah mengasih amanah kepada gunung, ditolak oleh gunung, karena nggak sanggup kata gunung, gemetar dia. Kepada yang lain malaikat, jin, segala macam juga nggak sanggup, manusia yang menerimanya. Mungkin itu yang disebut dalam tafsir ada manusia makhluk merugi. Ini dasar-dasar menurut saya, dasar-dasar demokrasi, dasar-dasar perdamaian itu. Kita nggak pernah berbicara tentang itu. Setidaknya mudah-mudahan dengan saya sampaikan ini teringat pada adik-adik. Oh iya ya. Nah kita merubah. Satu orang aja ada perubahan hasil pertemuan ini sudah dasar. Kita nggak usah berharap terlalu banyak karena pemahaman orang berbeda-beda. Satu yang paling berbahaya dalam diri manusia adalah suka menolak sesuatu. Tanpa orang yang suka menolak itu biasanya nggak punya perhitungan pikiran. Dia suka mendebat. Kan itu masalahnya. Nah bagaimana demokrasi akan terjadi? Bagaimana damai akan terjadi kalau hal-hal seperti ini dianggap sepele, padahal itu sangat menentukan cara berpikir orang, tidak pernah kita sikapi dengan baik. Kan begitu. Saya pikir itu bukan pengantar lagi, saya pikir itu ecek-eceknya saya sedang ujian S3 lah ya. Nanti tolong diuji ya, tapi jangan berat-berat pertanyaannya. Jadi maksudnya jangan buat pertanyaan, coba sampaikan pendapat. Setuju ya Ginda? Siap. Kepada semuanya nanti sampaikan pendapat. Diam pun juga pendapat. Mungkin dia orang bijak, terlalu banyak bicara, banyak salah nanti.
diam. Orang diam kalau dia berpikir itu hebat. Itu bijaksana namanya. Kan begitu. Saya pikir itu untuk wilayah-wilayah bertengkar di antara kita, mungkin saya agak lebih dominan mengantisipasinya. Tapi kalau untuk wilayah-wilayah acting, baca puisi, di samping Aulia, juga yang lain-lain saya juga minta, bukan saya, maaf, kita juga minta baca puisi juga, meskipun bukan puisi saya, puisi masing-masing. Surat cinta juga boleh, catatan Facebook juga boleh, status Instagram juga boleh. Menurut saya itu puisi. Apalagi di zaman sekarang ini orang sudah jenuh dengan format yang baku. Cuman hati-hati, jangan sampai kebebasan yang tidak terkendali. Kebebasan yang tidak terkendali adalah kebebasan yang tidak pernah dipikirkan. Jadi berpikirlah kita walaupun kita nggak sekolah. Apalagi kalau sekolah. Apalagi kalau menjadi komisaris misalnya. Apalagi kalau pemilik warung ini misalnya. Kan begitu. Dia harus berpikir. Saya pikir itu setelah ini saya langkahi moderator. Saya minta Aulia membacakan 1 atau 2. Nah, nanti setelah itu silakan disambut oleh, boleh begitu ya? Boleh. Siap, boleh. Nah, boleh disambut. Narasumber berkuasa penuh di acaranya. Nanti disambut oleh yang lain-lain. Saya mau ngomong atau saya mau baca puisi. Cuman satu ya, kalau dapat. Ternyata udah umur 66 ini suka berdebar-debar jantungnya. Mendengar sesuatu yang terkejut aja, yang agak berbeda suaranya, langsung cemas. Nah, jadi nanti jangan marah-marah kalau menyampaikan sesuatu ya. Nanti pingsan saya. Kan repot panitia ya kan. Apa ya, pesan ambulan lagi di luar budget itu ambulan kan gitu. Boleh ya? Boleh ya? Jit lah menanda. Jit lah. Tanyakan orang Aceh. Nah, satu lagi, demokrasi orang Aceh jangan demokrasi liar. Jangan pakai demokrasi gedu-gedu cara berpikirnya. Apa itu tolong tafsir sendiri. Saya hanya kasih PR aja. Besok saya dalam ujian saya tanya itu di sini. Oke ya. Saya pikir itu dimulai dengan Aulia dulu untuk baca puisi. Karena Aulia ini juga baru belajar, baru berenang dia di pinggir-pinggir. Jadi apa yang dia tampilkan ya itulah adanya. Ya. Karena dia bukan Rendra, belum. Mungkin mudah-mudahan nanti ke depan termasuk yang lain-lain. Satu lagi saya ingin yakinkan, apa yang kita inginkan, yang kita tuju, ternyata bukan itu nanti hasilnya. Saya dulu tidak pernah mau jadi seniman. Pelajaran kesenian saya lari dulu. Tapi kalau pelajaran fisika, kimia, dulu ada fisika, kami kimia, ilmu kursudur, ilmu ruang, itu saya masuk. Saya pernah sekolah perawat, taman, angkatan pertama saya di Kesdam. Tapi ternyata, apa yang saya nggak suka, ternyata saya jadi seniman. Mungkin karena faktor hidup saya pengangguran, saya jadi seniman di Padang dulu, tahun 80. Karena nggak nahan-nabut lain, mau jadi preman nggak berani, mau mencopet apalagi, ya udahlah, di Taman Budaya jadi seniman. Pengangguran terselubung. Saya pikir itu yang harus saya sampaikan. Jadi tolong lihat apa yang saya sampaikan bukan cerita saya, tetapi di balik itu. Maksudnya apa? Oke. Jadi bagaimana kita memahami sesuatu di balik yang kita lihat. Kalau main catur, ada beberapa langkah harus kita siapkan. Itu melihat sesuatu yang agak lebih. Konsistenlah dengan itu dan sampaikanlah dengan baik, dengan cara beradab. Karena kita, ya Pak Agus nih, mungkin salah satu syarat terjadi pilkada damai adalah seluruh peserta dan orang yang ikut menjadi yang dipilih harus beradab. Ya benar begitu ya. Karena baca Al-Quran itu kan artinya menunjukkan apakah orang itu beradab apa tidak. Jadi tidak cukup dengan kita tahu sesuatu, tapi kita tidak pernah bisa melakukan apa yang kita ketahui. Hati-hati di wilayah. Saya pikir itu. Silakan. Aulia. Pak, sambil berdiri. Assalamualaikum. Di sini aja di Itu visinya di situ. sini aja. Oh, siap. Oke.
tersebut. Cek cek. Boleh saya minta izin juga merokok? Saya tinggal sendiri nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia, saya ya coba-coba belajar jadi seniman lah. Ya sebelum itu saya besar di kota Banda Aceh aslinya, dan saya juga korban dari pemimpin-pemimpin yang terdahulu yang nggak bertanggung jawab gitu. Jadinya makanya saya jadi yang seperti hari ini. Sebelum itu saya mau baca puisi tentang Pilkada Damai Aceh. Sepertinya tidak banyak yang mampu menjalankan sistem demokrasi. Butuh masa di mana sistem pendidikan dapat memberi pemahaman tentang bagaimana menyikapi perbedaan, menghargai hak asasi dan harga diri. Seringkali demokrasi terbentur hebat, bahkan dapat membuat keadaan jadi kacau. Dalam hal perbuatan kekuasaan, dikarenakan masyarakatnya bersikap sadis, brutal, tidak memperhitungkan etika. Bagi yang beda pilihan, dinilai sebagai musuh yang harus dihancurkan. Bahkan bila perlu, dimatikan. Tiap-tiap orang punya pendapatnya sendiri. Dari satu pendapat yang disampaikan, lalu pendapat siapa mesti diikuti. Diriku akan ikut pendapat yang benar. Terserah apakah itu pendapat orang lain atau pendapatku sendiri. Pendapat yang benar itu apa pula ukurannya? Atau dari mana dapat kita ketahui? Simak dan pahami dengan cermat kata yang disampaikan. Akan didapat pengertian yang dimaksudkan dari kata tersebut. Seseorang sering terkicuh karena ketidakcermatan membaca sesuatu, sehingga pemahaman yang muncul adalah kebenaran dalam pikirannya sendiri, bukan kebenaran pada yang dibacanya. Cermin. Nanti malam, di atas langit malam, kulihat siapa diriku. Larut bersama bayang-bayang. Pada sebuah kursi, meja dan pintu tertawa. Di sini tiada cahaya, hanya lampu-lampu yang menerangi kita. Dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi? Apa yang kita bawa pulang? Ini untuk puisi terakhir ya. Puisi terakhir ini saya tulis waktu saya pergi ke Loser kemarin. Judulnya Observasi Mistik. Ini bisa bahasa Aceh semua, Bang? Ya. Jakwet keno, jakwet kede. Laga. Hana mepubut, keno kede. Jakwet keno, jakwet kede. Hana mepubut, keno kede. Nyan kemenan. Hudep yang paling mangat. Petah tak fikir hasil ke masa depan.
Uro Senin, tajak kuliah. Uro Selasa, tadu bak pustaka. Uro Rabu, tajak kerja. Uro Hameh, katinggai lom MK. Nyan kemenan hudep yang paling mangat. Tak fikir hasil ke masa depan. Uro Jumat, lepah lon siat. Lon baca hikayat, surah ngan ayat. Uro Sabtu, ngon kupakat. Lonjak melayat, ugle keramat. Nyan kemenan hudep yang paling mangat. Tak fikir hasil ke masa depan. Nyan kemenan hudip yang paling mangat. Tak fikir hasil ke masa depan. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Bang Aulia dan Pak Din Saja. Saya kira luar biasa dan menggetarkan kita semua apa yang disampaikan oleh Bang Aulia melalui kata-kata, melalui puisinya. Tapi izinkan saya juga mencatat apa yang disampaikan oleh Bang Din Saja, bahwa kita punya hak, tapi sebelumnya kita harus menjalankan kewajiban untuk menggerakkan pikiran. Nah, ini kata-kata yang tidak saja bermakna, tetapi memiliki kekuatan dan juga menitipkan pesan kepada kita semua bahwa proses sirkulasi kekuasaan ini harus dilakukan dengan cara-cara yang beradab melalui pikiran kita itu sendiri. Itu yang saya tafsirkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Din Saja. Nah, kemudian ada beberapa quote, tapi nggak mungkin saya sampaikan semua pada teman-teman. Nggak mungkin saya merangkum, tetapi saya mencatat karena begitu pentingnya buat saya. Tetapi semua yang penting nggak saya ucapkan. Nah, beliau mengatakan bahwa kebebasan yang tidak terkendali adalah kebebasan yang tidak pernah dipikirkan. Ini menurut saya makna yang paling mendalam, yang tadi itu sekaligus menghapus. Tadi beliau mendisklaimer bahwa apa yang beliau sampaikan nggak berbasis pada referensi. Ini jelas apa yang beliau sampaikan ini basisnya Quran dan Sunnah semua nih, ya kan? Bagaimana Tuhan mengajak kita umat manusia ini untuk berpikir, ya tafakkarun, ya kan? Ya begitu Bang Nih. Atau saya salah dalam penyampaian. Nah, kemudian juga quote yang ketiga. Jangan sampai kita menggunakan demokrasi di Aceh ini dengan demokrasi gede-gede. Teman-teman tahu nggak gede-gede? Kawan-kawan? Gede-gede itu olahraga tradisional Aceh. Gitu Pak Din ya? Seperti gulat gitu. Kalau saya nggak salah, ya sejenis gulat. Gladiator ya. Jadi pertarungan manusia adu kuasa ya. Itu olahraga tradisional Aceh. Apa makna dari penyampaian Pak Din? Ada yang bisa teman-teman mungkin membantu saya memberikan tafsirnya? Karena ini kalimat yang paling penting menurut saya. Sebelum beliau tadi menyerahkan tongkat baca puisi ke Bang Aulia. Ada yang ingin bantu memberikan tafsir? Apa maknanya? Untuk mempersingkat waktu, barangkali karena teman-teman nih agak gelisah belum sholat asar. Saya bantu kasih tafsirnya. Bisa jadi tafsir saya salah. Tapi nanti silakan Pak Din untuk mengoreksinya. Baik di hadapan publik maupun dengan diam-diam ketika berdua dengan saya. Nah, saya menafsir bahwa demokrasi gede-gede itu adalah demokrasi paki, kawan-kawan. Nah, semestinya yang kita terapkan dalam pesta demokrasi Pilkada 2024 adalah demokrasi PK, bukan pake. Kira-kira gitu ya Pak Din ya. Jadi kita berangkat dari demokrasi
yang pakai sebelum Aceh damai atau ketika Aceh sedang bergolak dengan konflik, demokrasi pakai menuju perdamaian. Maka yang lahir adalah demokrasi PK. Itu makna supaya kita jangan menerapkan demokrasi gede-gede. Jadi di pikiran kita ini selalu perbedaan yang harus memunculkan konflik. Tadi seperti substansi puisi yang disampaikan oleh Bang Aulia. Mudah-mudahan tafsir saya ini kalaupun nggak benar bisa diterima saja, saya sudah bersyukur, Pak Din. Ya, kita berikan aplaus buat Pak Din dan Bang Aulia. Nah teman-teman, rasanya diskusi ini jadi nggak menarik kalau nggak ditanggapi. Dan tentunya yang dijawab ini dalam perspektif kebudayaan dan kesenian. Jadi instrumen kita dalam memuliakan kesuksesan pilkada ke depan, tidak hanya kita menggunakan instrumen hukum, instrumen teknis, ataupun teks, tetapi juga instrumen yang lainnya seperti kebudayaan dan kesenian. Dan hari ini kita sudah memulainya dengan itu. Saya persilahkan kepada teman-teman Batko HMI dan teman-teman Kohati dan teman-teman mahasiswa dan pelajar yang hadir di sini untuk memberikan tanggapan. Boleh bertanya dan boleh menanggapi. Saya silakan. Ketua terpilih lah dulu, kita kasih kesempatan. Ya kan? Ya. Jadi sebelum dilantik ada statement pembuka nih, ya kan? Silakan. Sebutkan nama dan instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada abang-abang sekalian, bapak-bapak sekalian, Bang Agusni, Bang Mirza sudah mengundang teman-teman dari HMI. Ini ada dari Batku, ada dari Kohati, dan juga ada dari cabang Banda Aceh dan Aceh Besar. Perkenalkan, saya Reza Hendra Putra. Alhamdulillah baru saja terpilih ini Bang sebagai ketua umum Batku HMI Aceh. Sebenarnya banyak ingin memberikan pertanyaan, tapi karena narasumber utamanya ini budayawan, jadi kita agak sulit sebenarnya ingin memberikan pertanyaan kepada Bang Mirza dan Bang Agusni, tapi nggak apa-apa. juga Bebas. kita tanyakan. Bebas. Pertama, terkait dengan update isu sekarang, terutama soal hasil putusan MK. itu juga menjadi satu mungkin pembelajaran bagi kita, informasi ini statusnya seperti apa, apakah kemudian di Aceh juga akan dijalankan sesuai dengan putusan MK ataupun tidak. Itu satu. Kemudian terkait dengan tadi fenomena yang terjadi dalam soal pilkada kita. Nah, menarik melihat satu hasil kebudayaan bahwasanya kita sekarang dalam proses pilkada percaya Tuhan ini sudah mati seperti yang disampaikan tadi ya. Kita lebih percaya uang hidup di dalam proses-proses pilkada. Mungkin bagaimana juga soal oleh lembaga KIP momen pilkada, kita lihat saja dalam proses pileg kemarin ini hampir rata-rata anak muda bahkan memilih berdasarkan bukan berdasarkan keyakinannya, tapi berdasarkan instrumen-instrumen lain yang dipengaruhi. Nah, bagaimana kemudian KIP bisa membongkar ini? Karena kita lihat proses budaya dalam proses penindakan kemudian penegakan ini sangat lemah kan gitu, sehingga tidak ada satu pressure terhadap publik, terhadap teman-teman, baik kemudian untuk melakukan satu proses kecurangan dalam demokrasi ataupun terhasut di dalam sistem demokrasi ini. Nah, kemudian juga mungkin pandangan juga dari Bang Di saja. Ini kan sangat menarik Bang, proses pilkada. Ulama saja sekarang sudah tidak dipercaya lagi. Mungkin ini bagaimana pandangan Bang Din dan seniman. Iya, terhadap hal tersebut sebagai proses hasil kebudayaan kita sangat tergeser dari indeks dari soal prinsip-prinsip demokrasi ala timur. Sekarang saya lihat sudah
sangat liberal bahkan. Mungkin seperti itu saja. Mungkin lebih dan kurang nanti ada teman-teman yang menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ke beliau dulu. Jawab. Gini, Bang Dini. ini kan kalau nggak salah saya, kalau boleh saya simpulkan, ini ada 3 segmen pertanyaan. Ya, ada nih. 3 pertanyaan. Nah, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama menyangkut dengan Putusan MK. isu di pilkada ini menyusul adanya putusan MK, gitu kan? Nah, tentu saja spesialisnya ada juga, dan itu gampang sekali untuk dijawab oleh Pak Mirja nantinya, gitu kan? Nah, yang kedua, saya coba mengambil bagian ini saja. Bagian lip service untuk melengkapi kalau penyanyi backing vokal gitu kan, dan itu saya orangnya. Kemudian yang ketiga nanti bagaimana pandangan budayawan dan seniman ya dalam melihat konteks pilkada hari ini yang dengan berbagai warna-warni gitu, dan bahkan sebagian kita memandang Tuhan mati ya, tapi yang hidup adalah kompensasi. Nah, mungkin nanti ya bagian Pak Bang Din saja dengan Dinda Aulia gitu. Nah, sebelum Dinda Pak Mirja memberikan jawaban atau update isu terkini, ya maka saya hanya ingin menyampaikan pilkada dan tahapan secara menyeluruh, hadirnya kami sebagai penyelenggara ya tidak lebih dan tidak kurang adalah bagaimana selain melaksanakan semua tahapan ini dengan baik dan benar berdasarkan regulasi yang ada, dan tentu ya kita tidak hanya berkiblat kepada regulasi yang hadir secara nasional, tapi ada kekhususan yang berlaku di Aceh, dan memang ya tanpa putusan MK itu sendiri pun sebenarnya tahapan kita sudah fix ya, bagi kita nggak ada persoalan lain. Nah, maka kemudian ya, mengapa kemudian Aceh ini menjadi is the best dan dia memang selalu berada di garda depan, selalu berada di depan ya. Menyusul memang sebelum orang lain berpikir kita sudah berbuat, gitu kan. Ketika orang lain berkonsep kita sudah bekerja. Nah, inilah kalau kemudian kalau boleh saya tamsilkan ya analogikan Aceh di masa lalu, hari ini dan di masa yang datang. Nah, sebagai penyelenggara bahkan sebagai dengan regulasi yang ada ya, tentu ya Aceh dengan petunjuk teknis, pedoman petunjuk teknis terhadap pencalonan itu sudah kita siapkan. Bahkan kemudian ya ketika MK baru kemarin memutuskan, padahal kita di 2 pilkada yang lalu sudah menjalankan. Kendati memang ada beberapa formulasi yang memang berbeda, ada persentase yang memang berbeda. Tapi dalam konteks pelaksanaan, kemudian dalam mengakomodir semua kepentingan masyarakat Aceh yang kemudian dia menasbihkan diri sebagai peserta, ya, semuanya itu terakomodir, gitu kan. Hanya kemudian bagaimana persentase yang ada. Kalau di Aceh berlaku hukum persentase 15%, namun sebelumnya secara nasional 25%, ya. Tapi kemudian ya MK memutuskan ya menegaskan kembali dan membuka ruang kembali ya dengan persentase yang lebih memudahkan lagi. Nah, sehingga semua elemen penting yang kemudian dia menganggap diri layak maju sebagai calon kepala daerah, maka itu memungkinkan sekali. Nah, kalau kemarin orang cemas sebagian dan sebagian lainnya sangat menyenangi dengan kondisi yang ada, menyusul misal di Provinsi Aceh tanpa lahirnya calon perseorangan. Karena jalur independen ya sebagaimana disampaikan oleh Pak Sayuni tadi, itu dia gagal sebelum bertanding, menyusul dia tidak bisa memenuhi persyaratan minimum dukungan dari masyarakat di Aceh gitu lewat KTP yang ada. Nah, maka dalam konteks ini saya ingin menegaskan kembali dari apa yang kemudian menjadi putusan MK kemarin, sehingga tidak hanya dalam konteks Aceh tapi secara nasional ya, sehingga bisa dipastikan calon kepala daerah ya baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota itu dipastikan tidak akan muncul pasangan tunggal ya, sehingga kemudian dia harus bertarung hanya sekedar bertarung dengan kotak suara, tapi ini dipastikan ya akan muncul lebih dari satu ya, maka kemudian tidak ada nanti istilah calon tunggal dan hanya rivalnya kotak surat suara gitu kan. Itu satu barangkali yang bisa kami yang gambarkan isu terkini. Kendati dalam konteks ini nanti Pak Mirja akan lebih merincikan lebih digit
lagi gitu. Nah, yang kedua, kita ingin pastikan bahwasanya pilkada ini akan tetap berjalan sesuai dengan regulasi dan tahapan yang ada. Maka dari semua tahapan yang kita laksanakan itu semuanya kita penuhi, semuanya kita ikutin. Tak terkecuali apa yang kita laksanakan hari ini. Ya, dalam bagian lain ya, pemilihan bernama pemilu dan pilkada ini harus melibatkan segenap elemen masyarakat yang ada. Karena memang ada satu statement saya kemarin ya, saya sampaikan ya, pilkada atau pemilu ya, ini adalah rentak tari demokrasi secara kolosal. Ya, kolosal maknanya adalah melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak penari ya, bahkan ini di semua elemen, bahkan kalau kita sebutkan ada pemilih di kita 3.740.000 sekian ya. Maka kemudian ya, ini yang masuk ke dalam daftar pemilih sementara ya. Tapi bagaimana ya seluruh elemen lainnya yang tidak memiliki hak suara pun dia berempati dengan pilkada ini gitu kan. Kalau 3 juta sekian, 3.700.000 lebih ya nanti yang akan masuk ke bilik suara, tapi ada penduduk ataupun masyarakat Aceh ya, jiwa itu 5 juta lebih ya, maka semuanya ikut dalam rentak tari secara kolosal dalam membangun demokrasi di Aceh. Maksudnya adalah ketika dalam proses pemilihan ya, yang di sana tentunya ya pemilih itu hadir ke TPS ya. Tapi dalam konteks proses pencalonan ya, terutama sekali munculnya calon perseorangan, maka tidak lagi dihitung berdasarkan jumlah pemilih, tapi adalah berdasarkan jiwa. Sehingga di Aceh ya 167.000 ya, kalau nggak salah saya ya, itu yang menjadi persyaratan minimum ya, sehingga seseorang atau salah satu pasangan itu bisa kemudian dijadikan sebagai bakal calon kepala daerah gitu. Nah, kemudian ya termasuk di Aceh kemarin ya, di KIP Aceh, karena memang tidak terpenuhinya jumlah minimum ya, sehingga dengan sangat terpaksa kita mengatakan TMS ya, tidak memenuhi persyaratan. Nah, saya kira ya, makanya semua segenap elemen masyarakat ikut hadir ya dalam menyukseskan pilkada ini. Nah, satu elemen penting di sini adalah komunitas atau circle ya. Kendati ini circle yang ada. Circle adalah komunitas kecil sekalipun ini penting gitu. Apalagi yang namanya katakanlah HMI di tingkat Batku atau HMI di tingkat provinsi. Saya kira ini adalah sebuah wahana yang luas yang menjadi tempat berkumpulnya para aktivis ekstra kampus ya di HMI, sehingga kami yakin dan percaya ya lewat tangan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian bisa memperpanjang ya tangan kami, bukan KIP Aceh tangan panjang maksudnya gitu kan. Maksudnya bisa memperpanjang ya sosialisasi ini, karena apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari sosialisasi untuk memastikan pilkada ini kita sukses dengan baik. Kendati memang makna sukses tidak semuanya dikatakan tanpa celah ya, karena kalau pami ulama pat yang hana penerah nan bang ya, pat miro yang hana bajo, pat gading yang hana retak ya, pat bicara yang hana salah hana diawai, nah Pak Dudo gitu kan. Nah, saya pikir itu maknanya. Artinya apa? Apa yang kita laksanakan semua ini ya berdasarkan sesuai dengan tahapan dan regulasi yang ada, kami bisa pastikan banyak juga mengalami kesalahan atau kekeliruan atau ketinggalan dan sebagainya. Maka circle yang ada inilah ya sebagai bagian atau barang instrumen yang kemudian bisa mengingatkan kami ya, sehingga kami bisa melaksanakan semua tahapan ini dengan baik ya. Sekalipun walau memang tanpa celah, pasti ada hal yang tercela. Tapi tidak kemudian tahapan ini kita laksanakan karena unsur kesengajaan, dikarenakan ada titipan ya pesan-pesan politik, sehingga yang seyogyanya itu kanun mengamanatkan, undang-undang 11 mengamanatkan kepada kita harus uji mampu baca Al-Quran ya di tempat terbuka atau di tempat umum atau di masjid raya, tapi kami malah justru tidak melaksanakan. Teman-teman boleh mengingatkan. Nah, kalau kemudian ada tes kesehatan ya
yang seyogyanya harus kita lakukan tes kesehatan, mulai tes jasmani, rohani. Satu lagi apa Pak Mirza? Gimana? Tes kesehatan. Ada tes kesehatan rohani, narkoba, rohani dan penggunaan narkoba. Nah, ini pun ya terkadang ya ketika kita laksanakan ini, karena memang variabelnya sangat banyak ya, tesannya tidak hanya kemudian kalau di tes kesehatan sehat gitu, jasmani oke, gitu kan, rohani belum tentu gitu. Karena apa? Karena memang kecenderungan ODGJ itu ya, ODGJ itu lebih cenderung kepada orang-orang yang kita sering ngomong, sering tampil gitu kan, bahkan sering selfie itu juga cenderung ODGJ gitu, ya. Sehingga saya agak-agak jarang gitu selfie. Tapi kalau di foto ya, kalau misalnya di foto gitu, itu secara metik saya bergaya gitu kan. Artinya kalau foto itu jangan lagi 1, 2, 3 foto ya, ataupun 3, 2, 1 jeprek, enggak lagi gitu. Karena memang orang ya, apalagi ini generasi kita hari ini ya, kalau dengan kamera itu sudah akrab sekali ya. Kalau dulu harus belajar khusus kita berdiri di depan kamera. Dulu ketika kita berhadapan dengan Bang Din saja ini belum berhadapan dengan kamera gitu kan. Karena kemudian dia ya pasti yang ikut menginstruksikan kepada pemegang kamera gitu kan. Roll action, baru kita action gitu setelah belajar panjang. Tapi ya kemudian dulu juga ketika kita jumpa dengan senior kita ya, karena saya salah satu juga bahagian ya dari komunitas seni dan saya sering berguru kepada beliau, kendati memang tidak secara formal, tapi dalam duduk diam bahkan di dalam kelambu saya belajar sama beliau ya. Persoalannya begini, tak jarang ya jam 2 malam masuk WA gitu, ternyata dia berpuisi, kita baca gitu kan. Sebenarnya dengan baca sudah terpuaskan kita. Tapi bagaimana kita bisa memuaskan penulis dan notabene-nya itu adalah senior, terpaksa kita bilang ya, mantap, oke, dan ini penting untuk dicetak gitu. Dan ini bukan sekedar retorika, hanya sekedar lip service belaka yang kemudian sekedar menyemangati senior kita. Tapi ini adalah benar-benar ya, apa yang disampaikan itu benar-benar kita selami, kita serap, dan kemudian ini benar-benar menjadi implementasi buat kita semua. Nah, hari ini kenapa kemudian sosialisasi, kami telah banyak melakukan sosialisasi dengan segmen-segmen tertentu, tak terkecuali dengan kalangan grassroots atau kalangan marginal, dengan kalangan perempuan, kemudian dengan kalangan disabilitas gitu, kemudian bagaimana dengan kalangan renta gitu kan. Bukan renta maksud saya, adalah kalangan usia lanjut, apa disebutnya? Lansia. Lansia. Sorry. Kalau ada yang sudah renta di sini, mohon maaf gitu kan. Nah, saya ingin bertanya gitu. Di sini sudah 17 tahun semua? Sudah, alhamdulillah. Karena persyaratan pertama adalah sudah berusia 17 tahun dan dia sudah memiliki KTP elektronik. Tapi ada juga yang 15 tahun, 14 tahun, 12 tahun, 10 tahun, sejauh dia sudah kawin, bahasa hukumnya begitu Pak Mirza. Ya. Sejauh dia sudah kawin, maka dia berhak masuk ke dalam bilik suara. Ada yang sudah kawin di sini? Alhamdulillah. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan tidak hanya berumur 17 tahun, berumur di bawah 17 tahun pun, ya, kalau memang dia sudah kawin atau sudah pernah kawin, kalau yang laki sudah jadi duda, perempuan sudah jadi janda, ya kan? Janda sebenarnya bukan janda kembang, ya. Kalau janda kembang dia sudah belasan. Tapi kalau puluhan itu janda yang memang dia belum sempat malam pertama, tapi dia sudah pisah. Gitu kan, pisah dengan berbagai faktor. Nah, yang ingin saya pastikan ya, 17-kah, di bawah 17-kah tapi sudah pernah kawin, maka teman-teman sekalian pastikan diri kita semua masuk ke dalam DPS, daftar pemilih sementara, untuk kemudian kami tetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Ya, daftar pemilih tetap. Nah, oleh karenanya ini bagian dari teknis yang barangkali perlu saya sampaikan, sehingga ini ya tidak kemudian kita berharap teman-teman ini menjadi corong ya sosialisasi kita agar ya partisipasi pemilih naik dari 87% di pemilu tahun 2024, 85% di pemilu tahun 1999 yang lalu, ya 2019 yang lalu ya.
95%, ini sudah meningkat ya 5%. Nah, kita punya target di atas 90% di pilkada ini. Oleh karenanya, kenapa saya pastikan teman-teman sekalian sudah masuk ke dalam TPS, sudah masuk ke dalam daftar pemilih ya, agar teman-teman sekalian nanti bisa memilih. Yang kita harap teman-teman bisa memilih dan bisa menggandeng ya atau mengajak masyarakat pemilih lainnya, tapi dia sendiri tidak masuk dalam DPT, kan sangat disayangkan. Artinya apa yang kita lakukan hari ini kan jadi sia-sia ya. Oleh karenanya nanti ya, tadi Pak Sayuni sudah menyinggung ya, kalau teman-teman ini alhamdulillah kalau di dalam satu provinsi, maka tidak terjadi nanti harus pulang kampung ya. Artinya bisa nanti menggunakan fasilitas untuk memilih dalam konteks DPB ya, daftar pemilih tambahan DPTB. Nah, DPTB adalah daftar pemilih tambahan yang bisa memilih ya antar kabupaten kota, karena ini pilkada ya. Kalau pilkada tidak bicara antar provinsi, tapi kalau pemilu itu pilih presiden, pilih DPD, pilih DPR tingkat provinsi, kabupaten kota ya. Itu bisa pindah memilih antar provinsi sehingga dia bisa memilih minimal calon presiden ya. Tapi kalau misalnya antar provinsi, antar provinsi dia tidak bisa memilih DPD, DPRA, apalagi DPRK gitu. Nah, dalam konteks pilkada hari ini ya teman-teman sekalian, kalaupun nanti tidak sempat pulang ke kampung ya, mungkin karena hanya libur, karena memang itu hari diliburkan pada hari Rabu 27 November 2024 nanti secara serentak secara nasional, maka teman-teman sekalian, adik-adik sekalian ya bisa memilih di TPS manapun dengan catatan minimal 15 hari sebelum hari H, sebelum hari pencoblosan, maka teman-teman sekalian harus memastikan dulu, laporkan ke TPS asal, ya, maka pastikan dulu masuk enggak dalam TPS, ya, karena kita sudah formulasikan setiap kampung itu ada beberapa TPS, maka di antara teman-teman sekalian yang berbasis KTP elektronik itu sudah masuk ke dalam daftar pemilih untuk kemudian mau milih di mana. Misalnya di Loksmawe, oh saya mau milih di Kota Banda Aceh. Maka teman-teman sekalian yang memilih di Kota Banda Aceh di luar dari Kota Banda Aceh ya, sehingga bisa memilih calon pasangan gubernur ya. Artinya begini, nanti kita kan hanya memilih 2 surat suara ya, calon pasangan gubernur dengan calon pasangan bupati atau wali kota. Nah, begitu pindah memilih ya antar kabupaten kota, maka dipastikan teman-teman sekalian tidak bisa memilih bupati atau wali kotanya, tapi hanya bisa memilih gubernur ya. Terkecuali nanti milih antar dapil dikenal pada saat pemilu ya, tapi pada saat pilkada tidak lagi dikenal antar dapil di satu kabupaten kota ya, sehingga teman-teman sekalian bisa memilih bupati dan wali kota. Misal teman tinggal di Aceh Timur yang sebelumnya basis alamat KTPL-nya di ID, tapi kemudian mau milih di Perla gitu, tapi tetap masuk ke dalam pindah memilih, daftar pindah memilih. Jika memang ini tidak diurus, maka nanti teman-teman sekalian harus tetap memilih di TPS berbasis KTP elektronik. Nah, ada satu lagi kategori pemilih ya, selain DPT, DPTB, dan DPK. Nah, DPK sering-sering saya sampaikan itu bukan pemilih khusus ya, bukan pemilih spesial, karena kepanjangan dari DPK ada daftar pemilih khusus. Maknanya bukan pemilih spesial ya, karena pemilih khusus adalah pemilih yang bisa memilih pada hari H dengan menggunakan KTP, tapi dia tidak masuk dalam DPT dan DPTB ya, maka dia bisa datang ke TPS ya, sesuai dengan alamat KTP elektroniknya, dia bisa memilih dengan catatan ada 2 hal. Satu, dipastikan dia akan memilih 1 jam setelah yang lainnya selesai, kemudian dipastikan surat suara masih berada di tempat atau di TPS dimaksud. Saya pikir itu dari saya, Pak Mirja, kiranya bisa langsung nyambung dengan pertanyaan menyangkut dengan isu terkini menyangkut dengan terkait dengan putusan MK. Saya kembalikan. Siap. Terima kasih Kanda Agusni. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Pak Agusni yang telah menjawab terkait dengan isu-isu terkini dan fasilitas-fasilitas bagi pemilih yang tadi telah beliau sampaikan. Nah, barangkali sebelum saya jawab isu soal putusan MK, saya minta kesediaan dari Pak Din saja untuk menanggapi ini fenomena pilkada. Tadi sepertinya Adinda Reza menyampaikan apa yang diucapkan oleh NIS ya,
ya, Friedrich Nietzsche. Nah, di mana ya saya nggak usah sebutin lah. Bagaimana pikiran-pikiran nihilisme ini menghantui perhelatan pilkada ke depan. Nah, ada kekhawatiran bahwa kebohongan yang dimanipulasi dan kemudian disetujui oleh banyak orang ini akan membahayakan demokrasi di Aceh ke depan. Itu yang pertama, Pak Din. Yang kedua adalah bagaimana dalam kacamata kebudayaan, ini tadi bukan ucapan saya, tapi terminologi ini disampaikan oleh Adinda Reza bahwa bagaimana partisipasi ulama dalam pilkada yang seolah-olah, kata Reza, ini apa tadi? Boleh diulang ucap? Iya. Ulama pun sulit di ini kan. Tadi apa tadi? Sulit menjadi Percaya. simbol ya. Nah, Sulit menjadi simbol kepercayaan bagi masyarakat Aceh begitu. ya, kami silakan Pak Din untuk memberikan kejernihan pikiran untuk kita semua. Terima kasih. Ternyata saya ada bawa puisi-puisi saya. Dulu saya pernah baca puisi di Hari Damai Aceh tahun 2022 di Stockholm U. Ada yang biayai waktu itu. Judulnya adalah, judul acara itu, mau dibawa kemana Aceh ini? Ini sebuah pertanyaan. Ternyata orang nggak peduli dengan orang lain. Dia masih peduli dengan dirinya sendiri. Siapakah orang itu? Ya termasuk ulama itu. Mungkin karena dia hanya berpikir tentang dirinya, dia tidak pernah mau berpikir tentang orang lain atau namanya umat, ya kejadiannya seperti itu. Untuk itu saya pernah menuliskannya di tahun 2012. Boleh saya menjawabnya dengan saya baca? Boleh ya? Tahun 2012 saya membuat sebuah catatan. Waktu itu saya tinggal bersama Farul Raji, Jubir Partai Aceh di Komplek BRI di Uletaring. Sebelum kejadian tangan ini. Judulnya sebuah laporan perjalanan. Kira-kira penyebabnya inilah dia. Menurut saya ya. Kita telah masuk ke dalam zaman materi. Karena kita telah menciptakan kehendak diri sendiri. Di dalam demokrasi kan tidak boleh kehendak kita. Begitu ya, Pak Alisa? Menciptakan raksasa-raksasa ekonomi. Dia menguasai seluruh hasil bumi misalnya. Kan itu terjadi. Adik-adik mahasiswa sangat paham betul. Tambang dikuasai oleh siapa, ini dikuasai oleh siapa. Hanya 1-2 orang yang menguasai itu. Padahal demokrasi mengatakan, bukan, konstitusi mengatakan itu hak kita rakyat Indonesia semuanya. Tidak ada pemilik di situ. Tetapi kenapa terjadi perpindahan kepemilikan? Siapa yang memindahkan? Menurut amatan saya, kekuasaan melalui politik, melalui lembaga legislatif yang membuat undang-undang yang dia belokkan. Kenapa pembelokan ini terjadi? Karena kita tidak pernah mau merespon sekecil apapun yang ada di luar diri kita. Di dalam sebuah drama yang ditulis oleh Ibsen dari Eropa, drama tahun-tahun abad-abad ke-18, dalam drama itu, judul dramanya Kuda Putih. Itu bercerita tentang konspirasi politisi dengan jurnalis, dengan wartawan. Untuk mempengaruhi legislatif, membuat undang-undang untuk kepentingan sekelompok orang. Dan itu terjadi hari ini di Indonesia. Baru nampak oleh kita semua hari ini. Padahal kejadian itu sudah lama sekali di Indonesia terjadi.
Mulai dari masa Orde Baru, mungkin di masa Orde Lama juga terjadi, sampai ke masa reformasi hari ini. Ingin menguasai hajat hidup orang banyak ini yang menjadi celaka. Kenapa ini terjadi? Karena Tuhan mereka adalah materi. Materi itu bukan uang, tapi benda. Kalau menurut paham eksistensialisme Nietzsche tadi, Sartre, materi itu adalah benda. Ketika dikaji secara lebih jauh filosofi benda itu, ketika orang berbicara tentang benda, dia ingin memiliki. Untuk bisa memiliki, dia ingin menguasai. Problem-problem sebenarnya seperti inilah sebenarnya yang luput diamati oleh kita semua, termasuk akademisi segala macam, mohon maaf, sehingga penyelenggara pemilu pun juga melupakan bagaimana membuat aturan. Karena ada problem. Menurut amatan saya, mudah-mudahan ini benar, bahwanya kita ini tidak hanya orang kampung, orang kota, intelektual, ulama segala macam, itu filosofinya gedu-gedu. Tapi siapa mau peduli ini? Saya sudah menyebutkannya itu di 2012 dulu. Siapa yang mau peduli itu? Karena kita, kenapa itu terjadi? Tidak ada yang mau peduli. Orang melihat siapa yang bicara. Padahal di dalam Al-Quran kabarnya, jangan lihat siapa yang bicara. Lihatlah apa yang dia sampaikan. Lihatlah apa yang dia sampaikan, ini tidak pernah berkembang luas. Nah, saya sedikit menuduh dalam tanda petik, ini penyebabnya dua, politisi dan akademisi. Kenapa? Karena mereka yang harus bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Akademisi dalam cara berpikir, menyampaikan konsep dan segala macam, politisi dalam melaksanakan. Kan begitu. Saya lanjutkan, menciptakan Tuhan ilmu pengetahuan. Menciptakan kemiskinan spiritualitas. Menciptakan ketidakadilan jiwa, menciptakan keserakahan nafsu. Kita semakin masuk ke dalam zaman materi karena kita telah mematikan logika kebenaran. Capek juga nih, tapi saya mau sampaikan juga sekaligus cara baca puisi itu macam-macam. Sambil bernyanyi juga boleh. Yang penting bagaimana itu bisa menghipnotis orang untuk mau mendengar kita. Untuk mendengar saja susah, apalagi untuk mau memahami dan mengikuti. Nah, karena ini terjadi, orang politisi itu pintar rupanya. Ketika orang susah untuk diajak mengikuti, dia cari cara. Dapat salah satu keinginan, hasrat, apa itu? Materi. Dan sebar materi-materi itu. Bentuknya bisa sembako, bisa uang 300.000, bisa beasiswa, bisa macam-macam. Dan kita terlalu percaya, terutama orang Aceh, terlalu percaya dengan janji. Saya juga bingung, ini seharusnya psikolog yang harus bicara. Kenapa orang Aceh terlalu percaya? Dan ketika dia kecewa, tidak terpenuhi janji, dan dia akan marah-marah. Itu kan grup Ile Dodo Tapike. Orang yang seperti itu. Padahal kita terpelajar hari ini. Kita semua, termasuk saya. Tapi kenapa tidak pernah mau berpikir dulu baru kita berbuat? Kalau di dalam pemerintahan ada namanya perencanaan namanya. Itu kan pemikiran, baru dijalankan. Nah, ada masalah ketika dalam menjalankannya. Itu wilayah budaya dan agama. Nah, mudah-mudahan apa yang saya pikirkan ini bisa terpahami oleh orang komisioner untuk membuat aturan khusus di wilayah-wilayah seperti itu. Kalau aturan rambu-rambu, kalau perlu memang sepertinya di tengah orang-orang yang seperti ini harus hukum pancung terjadi. Kalau nggak bisa. Tidak ada penyadaran. Kalau dalam istilah Pak Harto dulu shock terapi namanya. Bukan disekolahkan, shock terapi. Kejut badan. Ada teror, ada nggak dikasih job, ada macam-macam. Nah, di tengah kondisi seperti itu,
itu terjadi di negeri syariah. Saya nggak tahu apakah adik-adik menyadari itu sebagai akademisi, sebagai calon pemimpin ke depan. Pemimpin artinya, tapi kita sepakat ya, gubernur itu lebih rendah daripada ilmuwan. Sepakat ya? Nah, berarti ilmuwan yang lebih di atas. Ini dibalut oleh nilai-nilai. Ada nilai-nilai dari agama, ada nilai-nilai dari adat dan budaya, kan gitu. Ada nilai-nilai dari filosofi hidup. Ilmu pengetahuan dan kekuasaan, kalau tidak ada nilai-nilai ini, nah, dia akan terjadi seperti ini. Sebenarnya diam-diam kita di Aceh ini sudah sepakat dengan kebebasan. Tapi saya lihat kebebasannya tidak pernah dipikirkan pada mulanya. Pasti hasil kesepakatan bersama, hanya beberapa orang. Oh, kita sepakat semuanya. Apalagi kalau ada iming-imingnya. Ketika ada acara dibuat oleh KIP misalnya, ini untuk canda cutit bacut ya. Ada honornya misalnya kan. Kita sepakat semuanya. Hati-hati di wilayah kesepakatan ini. Seperti saya harus hati-hati dengan apa yang saya ucapkan. Kesadaran untuk hati-hati inilah yang saya pikir yang perlu dikembangkan. Dan itu tidak hanya pada masa pilkada menurut saya. Tapi selama kehidupan itu pasti berlangsung. Makanya saya pernah menawarkan dulu, membangun Aceh ini harus dengan kebudayaan, landasannya kebudayaan. Karena saya memahami UUPA dan MOU Helsinki, menurut saya landasannya adalah kebudayaan Aceh. Baru dijabarkan dalam bentuk aturan segala macam kan gitu. Tapi prinsipnya adalah kebudayaan. Bagaimana membangun harkat dan martabat Aceh melalui sistem, melalui aturan-aturan yang dibuat. UPA kan hanya pedoman umum ya Pak Birja ya. Nanti ada aturan-aturan. Nah untuk wilayah-wilayah aturan inilah terjadi perselisihan paham. Kenapa terjadi perselisihan paham? Karena kita tidak kuat untuk berjihad. Orang-orang yang sudah terpengaruh oleh filosofi materi, dia tidak lagi mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia pilih. Contoh, dulu saya pernah menunggu fatwa ulama yang mengatakan ketika seorang pemilih memilih seseorang menjadi pemimpin, kemudian ketika dia sudah terpilih, ternyata dia membuat kesalahan, saya menunggu fatwa, orang yang memilihnya juga ikut berdosa. Walaupun dia tidak tahu orang yang akan dia pilih. Nah kalau ulama, sedikit saya belokkan, saya pikir ulama boleh berpolitik, boleh saja. Yang penting dia konsisten dengan. Cuman sepertinya ulama hari ini, dan saya tidak melarang itu ya, karena nggak ada kapasitas saya melarangnya, cara pahamnya materi, cara pandangnya materi. Jabatan kekuasaan itu dari filosofi materi. Materi salah satu bentuk wujudnya adalah kebanggaan. Wah saya bangga jadi gubernur, saya bangga. Dia lupa amanah. Janji-janji yang harus dia wujudkan bagaimanapun caranya. Makanya saya bingung juga ketika para calon pemimpin itu banyak sekali itu janji-janji mau buat ini buat itu. Menurut saya satu aja janjinya, kalau saya nggak mampu melakukan apa yang kalian inginkan, saya mundur jadi pemimpin. Saya pikir cukup satu aja janjinya. Jadi yang harus dia bangun adalah keinginan masyarakat, bukan keinginan dia. Bagaimana menghimpun keinginan masyarakat kan sudah pernah terjadi selama ini. Ada RPJM, ada macam-macam yang dari desa segala macam. Tapi di dalam perjalanan ini nggak berlaku dengan baik. Tadi saya melihat guru politik saya, Bang Sulaiman Abda, mungkin beliau lebih banyak tahu tentang ini. Dan beliau itu orangnya tidak suka menyampaikan kekesalan dirinya. Jadi saya mau panggil, takut saya tidak etis. Untuk beliau juga kita ajak menyampaikan pandangan-pandangannya.
kenapa sih Aceh bisa seperti ini? Karena beliau juga lama sekali di dalam birokrasi pemerintahan, meskipun sebagai orang legislatif. Saya pikir itu mungkin agak ngawur saya menjelaskannya, Adinda, mohon maaf ya, karena saya bukan akademisi, tapi di dalam kumpulan ini saya banyak menuliskan kekhawatiran yang tersembunyi tentang Aceh. Saya dulu pernah juga menulis puisi di masa konflik Aceh 2002 untuk Oto. Kenal Oto kalau orang-orang Indonesia, kenal dosen Pak Oto. Ya, Oto Samsudin Nisa. Waktu itu saya diajak strategi planning istilahnya dulu, kalau NGO. Karena nggak bisa dibikin, karena ini mau darurat militer itu, dibikinlah di Medan di kampus USU. Saya satu kamar sama Pak Oto. Bang Oto itu kalau usia tua saya 2 bulan, tahun lahir sama. 59. Saya tulis begini, ini mohon adik-adik memahami ini, dan saya berharap ini menjadi kegelisahan adik-adik sebagai orang Aceh. Ode buat Oto, tolong tangkap maksudnya dari dalam ini. Pernah suatu malam dalam sekamar kita perbincang nasib bangsa. Kita sepakat perubahan harus dengan perang membasmi kezaliman. Perang. Terjadi darurat militer, darurat sipil. Ada perang lebih besar lagi, bencana gempa dan tsunami. Dan kau memilih, dan aku memilih perang itu ya maksudnya. Dan siapa-siapa memilih, seluruh rakyat Aceh memilih ikut berperang. Berperang, perang, semua berperang, perang, berperang, perang, semua berperang, perang melawan sendiri, diri sendiri. Nasib sendiri, berperang, perang, semua berperang, perang, melawan sendiri, perang merdeka. Malam purnama, kau dan aku entah tertidur. Itu gumam saya kepada Oto. Karena waktu itu saya melihat kawan-kawan NGO itu sedang menyusun, kalau Aceh merdeka, struktur negaranya bagaimana. Pada bukan untuk bicara itu, tapi untuk baca puisi aja. Dikasih honor 300.000 3 hari. Tapi kalau dapat di KIP hari ini 300 juta gitu ya. Biar kita bisa bagi-bagi. Perlu saya kisahkan ini, saya kebetulan ikut terlibat di dalam itu. Pada adik-adik mungkin masih kecil, Aceh ini, saya ada buat puisi judulnya Aceh Tsunami Tuhan. Aceh itu dikuasai hanya oleh 3 sampai hari ini. Dan saya nggak tahu sampai kapan itu selesai. Habis ini kita salat ya. Supaya jangan ada dialog lagi mempertanyakan. Nanti setelah itu kita sambung. Saya tulis begini di 2005. Aceh Tsunami Tuhan. Engkau ditiadakan oleh hukum, oleh kekuasaan, oleh senjata di negeri ini. Hanya itu. Ini panjang, kalau saya sambung lagi. 3 itulah yang menguasai kita hari ini. Bagaimana menyikapinya? Kalau sekelas Hasan Tiro buat perlawanan perang. Tapi kalau enggak, jangan. Lakukan dengan ilmu pengetahuan yang ada, seperti yang diinginkan KIP, bagaimana menghipnotis masyarakat dalam bahasa saya, untuk dia bisa tercerahkan. Dari kita ini ada 20, masing-masing bisa mencerahkan orang di sekitar kita, 1 orang, bertambah 20 orang. Begitu selanjutnya. Jadi pengembangan itu, saya berdoa supaya apa yang diinginkan KIP
pakailah teori virus COVID, dan dia bisa menyebar kemana-mana, mewabah. Nah, bagaimana pencerahan ini bisa? Lakukanlah adik-adik ibadah yang paling tinggi sebagai manusia menurut saya. Mengajak orang, memberikan orang pencerahan. Kalau nggak dapat pekerjaan setelah dapat profesor, nggak apa-apa, nggak usah takut. Karena kata tusuk, saya pakailah simbol ulama tusuk, langkah rezeki pertemuan maut itu sudah diatur sama Tuhan. Tugas kita apa? Menjalankan dan berdoa. Kenapa lupa ini? Saya pikir itu, mohon maaf. Kita minta izin nanti sama KIP, Adinda ya. Kita salat. Terima kasih. Nanti kita tutup dengan salam. Kita berikan applause yang meriah untuk Pak saja. Dan tadi juga kita sudah menikmati apa yang disampaikan oleh Pak Din melalui puisi-puisi yang cukup menghentak pikiran kita dan cukup menjawab kegelisahan kita. Sekali lagi kita berikan applause kepada kedua narasumber. Teman-teman sekalian, tadi seperti yang Ketua terpilih menyampaikan dan menanggapi terkait dengan polemik putusan MK. Izin saya mungkin menjelaskan secara ringkas tadi karena sudah diingatkan oleh Pak Din kita untuk sesegera mungkin untuk menghentikan kegiatan ini karena ada panggilan yang lebih utama daripada panggilan undangan KIP Aceh, Pak ya. Panggilan sholat, panggilan azan. Nah, teman-teman sekalian, bahwa dalam 2 hari ini teman-teman membaca berita di media terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garing PUU strip angka 22 Romawi garing 2024, di mana putusan tersebut menyatakan pada amar putusan di angka ketiga menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, inkonstitusional. Nah, di mana ketentuan pasal 40 ayat 3 itu mensyaratkan bagi akumulasi perolehan suara 25% itu yaitu harus dipersyaratkan dengan partai politik yang memiliki kursi di parlemen atau di DPRD. Nah, bagaimana dengan putusan tersebut? Apa dampaknya terhadap Aceh? Atau apakah putusan tersebut berlaku terhadap Aceh? Nah, pernyataan resmi dari Komisi Independen Pemilihan Aceh telah disampaikan pada kemarin, baik yang kami sampaikan selaku Ketua Divisi Hukum maupun oleh Ketua KIP Aceh. Nah, bahwa keberadaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini juga berpedoman pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Nah, secara spesifik ketentuan pada pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Pemerintahan Aceh mengatur syarat pengajuan pasangan calon oleh partai politik ataupun gabungan partai politik atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal, yaitu 15% dari jumlah kursi dan atau 15% akumulasi perolehan suara. Nah, pada pasal 22 ayat 1 Kanun 12 tahun 2016 dilengkapi pada pemilu terakhir. Tadi diabsorpsi diserap dari pasal 91 ayat 2, disempurnakan pasal 22 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016 pada pemilu terakhir. Pertanyaannya, kapan pemilu terakhir? Ada pemilu tahun 2024. Nah, artinya akumulasi perolehan suara 15% kursi atau 15% akumulasi perolehan suara berdasarkan pemilu tahun 2024. Nah, sampai di situ clear. Nah, kemudian bagaimana dengan putusan 60 yang diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal
21 Agustus tahun 2024. Nah, tentunya ketentuan yang berlaku di Aceh terkait dengan persoalan tersebut berpedoman pada pasal 91 ayat 2 Junto pasal 22 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016. Nah, sehingga kita tidak memberlakukan putusan MK tersebut karena kenapa? Dalam pelaksanaannya kita menggunakan ketentuan pasal 91 ayat 2 dan pasal 22 ayat 1 Kanun 12 tahun 2016. Putusan tersebut tidak berdampak. Tapi saya mau jelaskan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garing PUU strip 22 Romawi garing 2024. Nah, di mana di pasal 40 ayat 1 Mahkamah Konstitusi mensyaratkan kalau sebelum diubah oleh Mahkamah Konstitusi, syarat persentase jumlah kursi itu secara nasional untuk pilkada itu 20%. Akumulasi perolehan suara 25%, ya kan? Nah, pasal 40 ayat 1 itu inkonstitusional bersyarat. Dia tidak berlaku, dia bertentangan secara konstitusional, tetapi dengan syarat. Makna dengan syarat, sepanjang syarat tersebut dilengkapi, maka dia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, MK mensyaratkan persentase itu tergantung jumlah penduduk berdasarkan daftar pemilih tetap. Nah, misalnya ilustrasinya, kalau sebuah provinsi dengan jumlah penduduk 2 sampai dengan 6 juta, itu kan identik tuh. Seperti jumlah penduduk Aceh, ya kan? Penduduk Aceh kan 5 juta. Ya. Nah, 2 dengan 6 juta, maka persentase akumulasi perolehan suara yang berbasis pada daftar pemilih, jumlah penduduknya berapa? Persentasenya 8,5%. Nah, ini sebenarnya diabsorpsi juga. Nah, ini diserap dari ketentuan pencalonan perseorangan sebenarnya. Nah, jadi di daerah yang lain itu berlaku persentase kalau jumlah penduduknya 2 sampai dengan 6 juta 8,5%. Lebih rendah persentase untuk menggunakan jalur non-parlemen melalui akumulasi perolehan suara. Nah, sedangkan kita secara nasional sebelum putusan MK lebih rendah ketimbang yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Pilkada. Nah, sehingga kita tetap berlaku. Kenapa pasal 91 ayat 2 dan pasal 22 ayat 1 Kanun 12 2016 tetap berlaku? Karena tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan. Undang-Undang Pemerintahan Aceh terkait dengan pasal tersebut itu nggak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kalau Mahkamah Konstitusi itu menilai, memeriksa sebuah norma, itu disebut dengan negative legislature. Jadi perubahan peraturan perundang-undangan dengan perspektif negatif. Dia hanya menilai dan memeriksa. Dia tidak boleh menambah norma karena kewenangan MK itu secara negatif. Dan kemudian juga pembentuk undang-undang pemerintahan Aceh, yaitu DPR dan pemerintah, tidak pernah mengubah norma tersebut. Artinya norma tersebut masih berlaku. Nah, itu alasan mengapa KIP Aceh mengeluarkan pernyataan bahwa yang berlaku di Aceh adalah pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan pasal 22 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016. Itu alasannya kenapa berlaku, karena tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan, Mahkamah Konstitusi, undang-undangnya maupun dibatalkan kanunnya oleh Mahkamah Agung, tidak pernah dibatalkan norma tersebut. Dan kemudian juga tidak pernah diubah oleh pembentuk undang-undang. Untuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan pembentuk kanun pasal 22 tersebut nggak pernah diubah oleh DPR Aceh sampai dengan hari ini. Artinya peraturan perundang-undangan itu tetap berlaku. Nah, ini sesuai dengan semangat pasal 2 huruf D PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah, di mana prinsip berkepastian hukum itu
harus dipastikan oleh penyelenggara, hatta KIP Aceh. Barangkali itu penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya, atas antusiasmenya. Terima kasih Pak Din, luar biasa memberikan gairah baru kepada kita, kepada kawan-kawan muda untuk menyongsong pilkada ini tidak saja dengan damai tetapi dengan keceriaan. Terima kasih juga Bang Aulia untuk puisi-puisi yang menggetar, dan terima kasih tentunya pada Pak Wakil Ketua KIP Aceh yang luar biasa. Beliau ini penyelenggara itu sampingan. Karena kenapa? Profesi utamanya memang seniman dan budayawan. Ya, jadi beliau pernah jadi ketua Dewan Kesenian Aceh Kota Langsa. Beliau juga pernah jadi ketua PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Kota Langsa. Kalau saya sebutkan kurikulum vitae-nya penuh kali, ya kan? Dan saya juga teman-teman, kenapa bersinggungan dengan Bang Agus ini ajak saya, karena saya pada periode 2014-2019 dipercayakan oleh teman-teman sebagai Wakil Ketua Dewan Kesenian Aceh untuk bidang humas. Jadi, dan juga saya pernah jadi Ketua Komisi Musik untuk Dewan Kesenian Aceh, dan juga saya bersama teman-teman anak band di Kota Banda Aceh sebagai founder yang mendirikan jaringan musisi Aceh. Ya. Jadi itu barangkali kita berikan applause yang meriah untuk kedua narasumber. Sebelum saya akhiri kegiatan hari ini, saya ingin membaca satu kutipan yang pernah saya posting, bahwa kuasa rakyat yang dipartisipasikan dalam pemilihan kepala daerah adalah inti dari demokrasi. Oleh karenanya, tanggung jawab menjaga kesehatan pemilihan kepala daerah dan partisipasi pemilih bukan saja menjadi tugas penyelenggara, tetapi melainkan seluruh kita semua. Demikian untuk acara hari ini. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.